Halo, selamat pagi dan salam sehat. Semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat ya. Tuhan memberkati. Ya, hari ini Senin 27 Juli 2020 kita akan belajar untuk dua bagian. Yang pertama yaitu resultan momen gaya, yang kedua itu momen inersia. Nah, untuk tahu apa itu resultan momen gaya, apa itu momen inersia, mari kita simak video berikut. Dan setelah menyimak video berikut, saya harap adik-adik sudah dapat memahami cara menghitung resultan momen gaya dan dapat memahami materi dari momen inersia. Silahkan disimak. Apakah resultan momen gaya itu? Mari kita simak. Resultan sendiri diartikan sebagai jumlahan atau total. Jika diartikan, resultan momen gaya adalah keseluruhan momen gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Resultan momen gaya merupakan besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Rumus resultan momen gaya dapat ditulis sigma T total sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 dan seterusnya. Berikut kita akan mengerjakan salah satu contoh dari resultan momen gaya. Pada gambar berikut kita akan menentukan resultan momen gaya. Untuk mengerjakan latihan soalnya, yang pertama itu kita harus tahu apa-apa saja variabel yang diketahui. Jadi variabel yang pertama diketahui adalah FA. Jadi FA-nya itu 10 Newton. Variabel kedua yaitu FB yaitu 15 Newton. Kemudian yang ketiga yaitu FC yaitu 20 Newton dan yang keempat yaitu gaya pada poros D yaitu 5 Newton. Setelah itu di sini diketahui bahwa jarak atau lengan antara poros satu dengan poros lainnya. Jarak dari RAB, RBC dan RCD adalah 1 meter. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah momen gaya jika poros rotasinya pada titik A, dan bagian B berapakah momen gaya jika poros rotasinya pada poros D. Setelah mengetahui variabelnya, kita harus menggambar pada poros rotasi titik A. Untuk BD searah jarum jam dan untuk C berlawanan arah jarum jam. Setelah mengetahui arah gayanya untuk masing-masing titik, sekarang kita masukkan nilai variabelnya ke dalam persamaan torsi A, di mana torsi A sama dengan torsi B tambah torsi C tambah torsi D. Setelah semua variabel dimasukkan, maka akan diperoleh nilainya sebesar 10 Nm yang artinya berlawanan jarum jam. Selanjutnya, untuk pusat rotasi di titik D kita gambarkan sebagai berikut, di mana A dan C bernilai positif dan B bernilai negatif. Selanjutnya, untuk mencari resultan momen gaya di poros D, kita masukkan variabel tadi ke dalam persamaan berikut. Sigma torsi D sama dengan torsi B tambah torsi C tambah torsi A, sehingga diperoleh 20 Newton Nm, yang artinya berlawanan jarum jam. Oke, sekian untuk materi resultan momen gaya. Jika belum paham, silakan diulangi untuk menyimak materi dan contoh soalnya. Selanjutnya kita masuk ke momen inersia. Apakah momen inersia itu? Bagaimana momen inersia itu? Silakan disimak sampai video berakhir. Ilustrasi gambarnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Jadi, pada momen inersia itu ada dua variabel, yaitu massa benda dan lengan gaya atau disimbolkan dengan R, di mana konsep momen inersia pertama kali oleh Leonard Euler yang didefinisikan sebagai kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya, atau ukuran kesukaran untuk membuat benda berputar atau bergerak melingkar. Besar momen inersia bergantung pada bentuk benda
inersia dan posisi sumbu putar benda tersebut. Nah, momen inersia ini dirumuskan I sama dengan MR pangkat 2. Jika resultannya dapat ditulis I sama dengan sigma MI kali RI pangkat 2. Atau dapat ditulis I sama dengan MR pangkat 2 tambah MR2 pangkat 2 tambah MR3 pangkat 2, di mana I adalah momen inersia, R adalah jari-jari, dan M adalah massa benda atau partikel dengan satuan kilogram. Berikut adalah rumus-rumus momen inersia untuk bentuk dan keadaan benda tertentu. Ada 3 benda dengan keadaan tertentu. Ada silinder padat poros sumbu simetri, silinder tipis berongga, bola pejal, batang silinder poros tengah, silinder pejal poros di diameter, silinder tipis berongga, bola tipis berongga, dan batang silinder poros di ujung. Rumusnya sudah ada pada gambar, silahkan disimak baik-baik ya. 8 keadaan terdiri dari 3 benda, yaitu silinder, bola, dan batang silinder. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk momen inersia. Sebuah tongkat ringan masanya diabaikan, memiliki panjang 1,5 meter seperti terlihat pada gambar, terdiri dari 3 titik A, B, dan C. Beban A, B, dan C masing-masing 2 kg, 3 kg, dan 4 kg. Jika sistem diputar dengan sumbu melalui D, besar momen inersianya adalah. Penyelesaiannya, inersia pada poros D sama dengan sigma MR pangkat 2 sama dengan MA RAD pangkat 2 ditambah MB RBD pangkat 2 tambah MC RCD pangkat 2. Kenapa setiap R ada D? Karena porosnya berasal dari titik D, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2 tambah 1,08 tambah 1 sama dengan 4,08 kg meter pangkat 2, sehingga hasil akhirnya yang diperoleh adalah 4,08 pangkat 2 untuk momen inersia pada sumbu poros D.